Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Bapak akan menyampaikan materi bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, ini adalah bagian yang pertama. Nanti akan ada bagian yang kedua masih dengan cara memfaktorkan. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan jika A-nya sama dengan 1. Masih ingat bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat plus minus BX plus minus C, dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C nya adalah bilangan real. Faktor dari AX kuadrat plus minus BX plus C sama dengan 0 dengan A nya sama dengan 1 dapat dinyatakan dalam bentuk X plus minus P dikali X plus minus Q sama dengan 0. Ini bisa tambah atau plus, bisa minus ya, tergantung dari nilai P dan Q nya. Nah, untuk nilai V dan Q nya diperoleh dengan ketentuan jika dijumlahkan sama dengan koefisien B dan jika dikalikan sama dengan konstanta. Koefisien B dan konstanta ini atau B dan C ini diambil dari persamaan kuadrat yang diketahui, apakah itu positif atau negatif. Nah, setelah difaktorkan, langkah selanjutnya adalah menyatakan faktor tersebut menjadi sama dengan 0, yaitu X plus atau minus P sama dengan 0, X plus minus Q sama dengan 0. Contoh pertama, tentukanlah nilai X dari persamaan kuadrat X pangkat 2 plus 5X plus 6 sama dengan 0. Bagaimana caranya? Dari persamaan X pangkat 2 plus 5X plus 6 sama dengan 0, ini adalah A-nya sama dengan 1 karena kita akan memfaktorkan untuk persamaan jika A-nya sama dengan 1. A-nya sama dengan 1. Itu adalah koefisien dari X pangkat 2. Koefisien dari X pangkat 1 adalah 5. Konstantanya adalah 6. Maka jika dijumlahkan V plus Q itu sama dengan nilai koefisien B. Kemudian jika dikalikan P kali Q sama dengan nilai C atau konstanta. Di sini B-nya adalah 5 dan konstantanya adalah 6. Berapakah nilai P dan Q? Sehingga dijumlahkan sama dengan 5 dikalikan sama dengan 6. Didapatkan nilai yaitu angka 3 dan 2. Bab 3 ditambah 2 sama dengan 5, 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi yang memenuhi syarat adalah 3 dan 2. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam bentuk pemfaktorannya, yaitu dalam kurung X plus minus P dikali dalam kurung X plus minus Q sama dengan 0. P nya diganti oleh 3, Q nya diganti oleh plus 2, sehingga X plus 3 dikali X plus 2 sama dengan 0. Lalu kita ambil X plus 3 sama dengan 0. Maka ini kita misalkan sebagai X1 itu sama dengan negatif 3. Kemudian X plus 2 sama dengan 0. Maka kita misalkan ini adalah X2 sama dengan negatif 2. Jadi nilai X nya adalah negatif 3 atau negatif 2 yang memenuhi syarat dari persamaan kuadrat X pangkat 2 plus 5X plus 6 sama dengan 0. Kita bisa membuktikannya. Kita ambil bentuk pemfaktoran dari X plus 3 kali X plus 2 sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan. Ini adalah perkalian suku 2 dengan suku 2. X dikali X pangkat 2. X dikali plus 2 sama dengan plus 2X.
Kemudian plus 3 dikali X adalah plus 3X, plus 3 dikali plus 2 adalah 6. Nah, sederhanakan yang sejenisnya, yaitu 2X tambah 3X, itu jadi 5X. Jadi X pangkat 2 plus 5X plus 6 sama dengan 0. Jadi bentuk pemfaktoran X plus 3 dikali X plus 2 sama dengan 0 itu adalah terbukti. Contoh yang kedua, tentukan nilai X dari persamaan kuadrat X pangkat 2 min 7X plus 10 sama dengan 0. Pembahasannya, X pangkat 2 min 7X plus 10 sama dengan 0. Ini tetap A-nya sama dengan 1. Itu adalah koefisien dari variabel X pangkat 2. Kemudian koefisien dari variabel X pangkat 1 adalah negatif 7 sebagai B-nya. Konstantanya adalah 10. Syaratnya, jika dijumlahkan P plus Q sama dengan B, berarti negatif 7 B-nya. Kemudian jika dikalikan, P dikali Q sama dengan konstanta, yaitu berarti C-nya adalah 10. Dari sini kita harus cari dua angka yang jika dijumlahkan sama dengan negatif 7 dan jika dikalikan sama dengan 10. Nah, setelah itu kita dapatkan ternyata yang memenuhi syarat dari plus P plus Q sama dengan negatif 7 dan P kali Q sama dengan 10 adalah negatif 5 dan negatif 2. Negatif 5 tambah negatif 2 adalah negatif 7. Negatif 5 kali negatif 2 adalah positif 10. Itu adalah bilangan bulat semuanya. Bilangan bulat negatif. Jadi nilai P dan Q yang memenuhi syarat adalah negatif 5 dan negatif 2. Maka kita pindahkan ke dalam bentuk pemfaktoran X plus minus P dikali X plus minus Q sama dengan 0. Berarti X nilai P-nya adalah negatif, berarti X min 5, X min 2. Q-nya juga adalah negatif. Jadi X min 5 kali X min 2 sama dengan 0. Maka didapatkan X min 5 sama dengan 0 adalah X1 nya sama dengan positif 5, X min 2 sama dengan 0, maka didapatkan X2 nya sama dengan positif 2. Jadi nilai X nya adalah positif 5 atau positif 2. Contoh yang ketiga, tentukan nilai X dari persamaan kuadrat X pangkat 2 min X min 6 sama dengan 0. Maka caranya dari persamaan X pangkat 2 min X min 6 sama dengan 0, nilai koefisien dari X pangkat 2 adalah 1. Nilai koefisien dari variabel X pangkat 1 adalah negatif 1. Di sini B-nya adalah negatif 1 dan konstantanya adalah negatif 6. Maka kita cari dua angka yang memenuhi syarat jika dijumlahkan sama dengan negatif 1 dan jika dikalikan sama dengan negatif 6. Diperoleh dua angka yaitu bilangan bulat negatif 3 dan bilangan bulat positif 2. Negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1, negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6. Jadi dua angka ini memenuhi syarat dari P plus Q sama dengan negatif 1 atau jika dijumlahkan sama dengan negatif 1 dan jika dikalikan sama dengan negatif 6. Maka bentuk pemfaktorannya adalah X, P-nya adalah negatif 3, berarti X min 3 dikali X plus 2 sama dengan 0. Sehingga didapatkan X1-nya adalah positif 3 dan X2-nya adalah negatif 2. Sehingga nilai X-nya adalah positif 3 atau negatif 2. Contoh yang keempat. Tentukan nilai X dari persamaan kuadrat X pangkat 2 plus 2X min 15 sama dengan 0. Maka caranya dari persamaan X pangkat 2 plus 2X min 15 sama dengan 0,
Untuk nilai koefisien dari variabel X pangkat 2-nya masih tetap 1. Nilai koefisien dari variabel X pangkat 2-nya adalah positif 2 sebagai B, dan konstantanya adalah negatif 15. Maka kita cari dua angka yang memenuhi syarat jika dijumlahkan sama dengan 2 dan jika dikalikan sama dengan negatif 15. Didapatkan yaitu dua angka bilangan bulat negatif 3 dan positif 5. Kenapa? Karena kalau kita dijumlahkan negatif 3 tambah 5 itu sama dengan 2. Dan jika dikalikan negatif 3 dikali 5 sama dengan negatif 15. Maka dari bentuk pemfaktoran X min 3 dikali X plus 5 sama dengan 0. Didapatkan X min 3 sama dengan 0. Berarti X1-nya adalah positif 3. X plus 5 sama dengan 0. Berarti X2-nya adalah negatif 5. Sehingga nilai X-nya adalah positif 3 dan negatif 5. Nah, itulah anak-anakku sekalian, cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Atur nuhun atas perhatiannya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Jangan lupa like, subscribe, dan dari YouTube.